Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Nastain dari kelompok 5 kelas IRTA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenceran semen kambing, pengenceran semen ayam. Materi dan metode. Praktikum ilmu reproduksi ternak ini dilaksanakan pada tanggal 2 November 2020 bertempat di daerah masing-masing praktikan. Materi yang digunakan dalam praktikum deteksi birahi meliputi alat yang digunakan dalam deteksi birahi ini antara lain yaitu plastik glove berfungsi untuk melindungi tangan. Materi yang digunakan dalam pengenceran semen meliputi alat dan bahan dalam pengenceran semen yaitu alat pipet volume yang berfungsi mengambil stock solution dan beker gelas yang berfungsi sebagai wadah semen encer. Bahan yang digunakan dalam pengenceran semen yaitu stock solution dan semen yang telah ditampung. Materi yang digunakan dalam inseminasi buatan meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam inseminasi buatan meliputi kontainer yang di dalamnya ada straw dan nitrogen, pinset yang berfungsi mengambil straw di dalam kontainer, termometer yang berfungsi mengukur suhu dalam pelaksanaan tawing, wadah dan media tawing, tisu, cutter, straw yang berfungsi memotong straw, IB gun, plastik stick, plastik glove yang berfungsi melindungi tangan, spekulum, dan kartu recording. Bahan yang digunakan yaitu semen encer, gel, dan alkohol. Materi yang digunakan dalam deteksi kebuntingan meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu tabung ukur yang berfungsi untuk wadah pendeteksian kebuntingan metode diagnostik. Bahan yang digunakan dalam deteksi kebuntingan meliputi urin ternak bunting, larutan pendahuluan, larutan penegas, semen encer. Metode deteksi birahi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu mengamati tingkah laku ternak yang sedang birahi, mengamati kondisi vulva, mengecek lendir, ereksi pada uterus dengan cara meraba bagian rektum dan mencari bagian serviks dan mengamati tingkat ereksi pada ternak. Metode pengenceran semen dimulai dengan menentukan jumlah pengenceran. Langkah selanjutnya mengambil stock solution dengan pipet volume. Kemudian encerkan semen yang telah ditampung dan goyang-goyangkan hingga homogen. Metode praktikum inseminasi buatan dimulai dengan persiapan alat dan bahan. Langkah-langkah persiapan alat dan bahan yaitu pengambilan straw di dalam kontainer, kemudian lakukan tawing selama 30 detik dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah ditawing, masukkan straw ke dalam IB gun. Selanjutnya, masukkan plastik ke IB gun. Pelaksanaan langkah-langkah IB pada kambing dimulai dengan masukkan semen encer ke dalam pipet volume. Kemudian disterilkan dan beri pelicin pada spekulum. Setelah itu bersihkan vulva, vagina dan masukkan spekulum. Setelah terlihat serviks, masukkan pipe volume yang berisi semen cair. Setelah selesai, keluarkan spekulum secara perlahan. Langkah-langkah IB pada ternak unggas betina dimulai dengan handling ternak. Kemudian cari kloaka. Setelah ketemu, diposisikan semen ke dalam kloaka. Kemudian lepaskan unggas. Langkah IB pada sapi diawali dengan handling pada sapi. Setelah itu persiapkan peralatan dari plastik sheet, plastik gloves, dan IB gun. Setelah itu lakukan pengecekan pada rektum. Apabila ada kotoran maka dibersihkan. Selanjutnya lakukan palpasi melalui rektal. Lalu masukkan IB gun pada vulva sapi. Setelah selesai cabut IB gun dan lakukan recording. Metode pendeteksian kebuntingan metode diagnostik yaitu: pertama, masukkan urin ternak bunting ke tabung. Selanjutnya teteskan larutan pendahuluan 5 tetes. Setelah itu masukkan tetesan larutan penegas sebanyak 5 tetes. Langkah pendeteksian kebuntingan metode puting yaitu meleret puting hingga cairan keluar. Langkah pendeteksian kebuntingan metode abominal yaitu dengan meraba perut ternak di bagian perut samping. Eksplorasi rektal dan teknik ultrasonografi. Eksplorasi rektal adalah metode diagnosa kebuntingan yang dapat dilakukan pada ternak besar seperti kuda, kerbau, dan sapi. Prosedurnya adalah palpasi uterus melalui dinding rektum untuk meraba pembesaran yaitu terjadi selama kebuntingan fetus atau membran fetus.
sempitnya rongga pelvik pada kambing, domba, dan babi, maka eksplorasi rektal untuk mengetahui isi uterus tidak dapat dilakukan. Ultrasonografi merupakan alat yang cukup modern, dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kebuntingan pada ternak secara dini. Alat ini menggunakan probe untuk mendeteksi adanya perubahan di dalam rongga abdomen. Alat ini dapat mendeteksi adanya perubahan bentuk dan ukuran dari kornea uteri. Ada resiko kehilangan embrio pada saat pemeriksaan akibat traumatik pada saat memasukkan probe. Pemeriksaan kebuntingan menggunakan alat ultrasonografi ini dapat dilakukan pada usia kebuntingan antara 20 sampai 22 hari, namun lebih jelas pada usia kebuntingan di atas 30 hari. Berikutnya ada pengenceran semen kambing. Setelah melakukan penampungan semen, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan kualitas semen secara mikroskopis meliputi volume, warna, konsistensi, bau, dan pH, dan secara mikroskopis meliputi konsentrasi spermatozoa, presentasi mortalitas spermatozoa, presentasi spermatozoa hidup, persentase membran plasma spermatozoa utuh, dan presentase tudung akrosom spermatozoa utuh. Jumlah bahan pengencer yang akan ditambahkan ke masing-masing semen dihitung dengan rumus. Suhu pengencer harus sama dengan suhu semen pada waktu dicampur, yaitu pada suhu 30 derajat Celcius atau pada suhu 22 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius atau pada 3 derajat Celcius dalam lemari es atau kamar pendingin. Semen kambing umumnya berisi 50 sampai 60 juta sel tiap dosis inseminasi. Namun mengingat tingkat kesulitan tinggi dalam menembus cincin serviks pada ternak kambing dan domba, maka lebih disarankan untuk meningkatkan dosis inseminasi semen cair sampai 50 sampai 150 juta atau 200 juta dengan volume 0,05 sampai 0,2 atau 0,2 sampai 0,5. Jarak waktu antara penampungan semen sampai pengenceran tidak lebih dari 15 menit seperti yang dianjurkan oleh Balai Inseminasi Buatan (BIB) dan disimpan dalam lemari pendingin untuk jadi semen cair. Selanjutnya ada pengenceran semen ayam. Volume semen unggas yang dihasilkan dalam satu kali ejakulasi adalah 0,2 sampai 0,5 mili atau 0,3 sampai 1,0 mili setiap penampungan. pH semen ayam kampung bervariasi antara 8,5 sampai 9,0, bahwa pH semen unggas rata-rata antara 7,0 sampai 7,6. Pengenceran dilakukan dalam tabung reaksi yang steril, di mana jumlah volume semen yang diencerkan harus sesuai dengan jumlah dari kadar pengenceran, yaitu dengan cara menghitung konsentrasi dan motif progresif dari semen tersebut. Setelah diketahui jumlah dosis semen ayam, kemudian dikali dengan volume inseminasi dan dikurangi dengan volume semen ayam segar, sehingga didapat jumlah pengencer yang akan ditambahkan. Bahan-bahan pengencer yang digunakan yaitu larutan NaCl, fisiologis, Ringer, laktat, dan Ringer dextrose. Cara pengenceran yaitu dengan memasukkan bahan pengencer ke dalam tabung reaksi yang berisi semen melalui dinding tabung dengan cara memutar tabung reaksi. Agar larutan homogen, maka dilakukan pencampuran dengan cara membolak-balikkan tabung secara perlahan-lahan. Deteksi birahi. Deteksi birahi adalah deteksi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat birahi pada ternak, sehingga deteksi tersebut akan mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendeteksi birahi yang pertama adalah dengan mendeteksi tingkah laku pada ternak seperti ternak tersebut ingin menaiki temannya atau tempat makannya dan ternak tersebut teriak-teriak. Selain itu, kita dapat mengetahui tingkat birahi dengan melihat vulva ternak dan memberi nilai +1, +2, dan +3, di mana +1 yaitu vulva berwarna putih agak pink, +2 berwarna merah muda, dan +3 berwarna merah. Selain itu, deteksi birahi dapat dilihat dari lendir yang dikeluarkan vulva, di mana +1
lendir ada di sekitar vulva, plus 2 lendirnya keluar dan menetes ke paha, dan plus 3 apabila lendirnya sudah menetes sampai bawah. Cara mendeteksi birahi selanjutnya adalah dengan mengetahui ereksi pada uterus ternak. Untuk mengetahuinya, kita dapat memasukkan tangan kita ke bagian rektum sapi. Masukkan tangan dengan cara menumpukkan tangan menjadi satu terlebih dahulu dan masukkan tangan secara perlahan ke bagian rektum. Setelah tangan kita sudah masuk, langkah selanjutnya yaitu mencari dan meraba letak serviks sapi tersebut. Apabila sudah ditemukan, kita bisa menilai tingkat ketegangan ereksi sapi. Ereksi 1 ketika kondisi serviks sedikit tegang, ereksi 2 ketika kondisi serviks agak tegang, ereksi 3 ketika kondisi serviks tegang, dan ereksi 4 apabila kondisi serviks sangat tegang. Selanjutnya perkawinan. Perkawinan ternak adalah proses pemaduan dan penggabungan sifat-sifat genetika untuk mewariskan ciri-ciri suatu spesies agar tetap lestari. Disebut reproduksi. Perkawinan ada dua, yaitu perkawinan alami dan perkawinan buatan atau inseminasi buatan. Perkawinan alami adalah perkawinan yang dilakukan oleh ternak pejantan dengan induk betina, di mana keduanya telah matang organ reproduksinya. Perkawinan pada kambing diawali dengan pejantan akan mendekati betina dan melakukan mounting atau menaiki tubuh betina. Tingkah laku kambing menaiki selanjutnya yaitu licking atau mencium dan menjilat vagina betina. Setelah kambing jantan melakukan licking, selanjutnya ternak jantan akan melakukan tingkah laku jaw dropping atau menjatuhkan rahangnya di atas tubuh ternak betina. Kemudian akan terjadi ereksi pada penis pejantan. Kambing pejantan biasanya bisa dikawinkan pada saat umur 24 bulan, sedangkan kambing betina umur 12 bulan. Kambing pejantan dapat melakukan intromisi ke dalam vulva dilanjutkan fase klimaks perkawinan dengan ciri utama ejakulasi cairan semen, sehingga ejakulat semen yang mengandung spermatozoa berhasil dipancarkan ke dalam saluran vagina. Perkawinan pada ternak ayam pejantan yaitu ketika pejantan akan menaiki punggung ayam betina untuk melakukan kopulasi yang diakhiri dengan ejakulasi, yaitu dengan bertemunya kloaka jantan dan kloaka betina. Satu pejantan ayam mampu mengawini 12 ekor betina. Kelebihan dari kawin alami antara lain pejantan mengawini sendiri tanpa deteksi birahi dan tidak diperlukan peralatan khusus. Akan tetapi kekurangannya adalah pejantan tidak memiliki betina yang khusus. Apabila dilakukan peramajaan, maka pejantan perlu dilatih mengawini betina. Pejantan harus dipelihara sehingga memerlukan biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya, inseminasi buatan. IB merupakan salah satu teknologi yang dapat memberikan peluang bagi pejantan unggul untuk menyebarluaskan keturunannya secara maksimal, di mana penggunaan pejantan pada kawin alam terbatas dalam meningkatkan populasi ternak, karena setiap ejakulasi dapat membuahi seekor betina. Tahap inseminasi buatan diawali dengan seleksi ternak dan menampung semen, lalu melakukan uji mikroskopis serta melakukan pengenceran semen sehingga inseminasi buatan dapat dilakukan. Inseminasi buatan sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, meningkatkan efisiensi perkawinan, dan untuk menekan perkawinan sedarah atau inbreeding. Pelaksanaan inseminasi buatan pada ternak memiliki beberapa kelebihan, di antaranya dapat meningkatkan mutu genetik ternak karena penggunaan semen dari pejantan unggul, di mana telah dapat dipastikan kualitasnya akibat pengujian dan seleksi yang telah dilakukan berulang-ulang. Selain itu, pelaksanaan IB dapat menghemat pengeluaran, karena peternak tidak perlu memelihara pejantan atau merasa khawatir akan kekurangan pejantan, sehingga peternak tidak akan mengeluarkan biaya operasional yang lebih tinggi dalam pemeliharaan ternak. Selanjutnya, dengan inseminasi buatan, jarak kebuntingan dan kelahiran ternak dapat diatur sesuai keinginan peternak, sehingga anakan yang lahir lebih sehat dalam kondisi normal karena anakan lahir di saat kondisi pakan tersedia. Pelaksanaan IB yang sudah dipastikan kualitas semen yang akan digunakan dapat mengurangi resiko tertularnya ternak terhadap penyebaran penyakit. Tidak seperti kawin alami, di mana ternak yang digunakan belum tentu memiliki kondisi yang baik dan sehat. Kemudian resiko penurunan mutu genetik pada anakan akibat perkawinan sedarah dapat dihindari, karena semen yang digunakan dalam IB sudah dipastikan tidak memiliki hubungan keluarga dengan ternak betina. Namun, terdapat kekurangan pula akibat pelaksanaan IB, yaitu terjadinya kesulitan kelahiran atau distokia pada ternak karena ukuran fetus yang lebih besar akibat semen yang digunakan saat IB berasal dari pejantan
yang memiliki karakteristik lebih besar dibanding dengan betina yang berukuran lebih kecil. Kemudian, apabila hasil pemeriksaan deteksi birahi yang dilakukan tidak akurat, maka resiko tidak terjadi kepentingan pada ternak saat melakukan IB akan tinggi. Hal ini dapat terjadi jika peternak salah mengartikan tingkah laku ternak yang birahi seperti saat ternak birahi namun tidak menunjukkan gejala birahi atau silent heat, sehingga peternak tidak menyadarinya atau adanya kelainan hormonal pada ternak yang membuat ternak tersebut tidak mengalami birahi namun bertingkah laku seperti sedang birahi. Selanjutnya, inseminasi buatan pada kambing. Inseminasi pada kambing diawali dengan handling pada kambing. Handling dilakukan dengan menyilangkan kaki di depan dan angkat kaki belakang kambing lalu ditekukan. Area vulva harus dibersihkan dengan alkohol agar steril. Inseminasi pada kambing membutuhkan spekulum untuk mengeluarkan vagina pada kambing betina. Masukkan spekulum dengan tangan kiri dengan cara diputar lalu spekulum dibuka dan dikencangkan hingga serviks terlihat. Kemudian pipet volume yang telah berisi semen atau IB gun dimasukkan ke dalam reproduksi kambing betina. Lalu curahkan semen ke dalam saluran reproduksi. Setelah itu cabut inseminasi gun dari vagina. Selanjutnya, untuk melepas spekulum dilakukan dengan mengendorkan spekulum lalu diputar kemudian dilepas secara pelan-pelan. Keberhasilan dari perkawinan kambing ini dapat dilihat dari pemasangan spekulum. Pemasangan spekulum harus sampai area serviks karena hal ini sangat menentukan dalam keberhasilan inseminasi buatan. Selanjutnya, inseminasi buatan pada ayam. Inseminasi buatan pada unggas seperti ayam adalah suatu proses masukkan semen ke dalam saluran reproduksi ayam betina dengan bantuan manusia dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan jantan, menanggulangi rendahnya fertilitas akibat kawin alam, meningkatkan jumlah produksi telur, tetas, serta upaya penggadaan anak unggas seperti ayam DOC dalam jumlah banyak, umur seragam, dan waktu yang singkat. Tahapan inseminasi buatan pada unggas dimulai dari pemilihan induk dan pejantan yang baik dan ideal. Sebelum dilakukan IB, sebaiknya unggas ditempatkan di kandang baterai untuk mengurangi stres dan perlu disuntik vitamin anti-stres setelah melakukan inseminasi buatan. Langkah selanjutnya yaitu pengambilan sperma dengan alat dan bahan yang dibutuhkan meliputi spuit, tabung pengencer, tabung penampung saat sperma, NaCl fisiologis 0,9%, dan lap pembersih. Dalam pengambilan sperma ini, kotoran yang menempel pada sekitar kloaka dibersihkan, kemudian ayam pejantan diberikan rangsangan dengan mengurut dan mengelus bagian punggung ayam. Kemudian setelah ayam terangsang, sperma ditampung lalu diberi larutan NaCl fisiologis 0,9% dengan perbandingan sperma banding NaCl adalah 1:6-10. Selanjutnya dilakukan inseminasi buatan pada ayam betina. Ada dua teknik yang dapat dilakukan untuk memasukkan sperma induk jantan ke dalam organ reproduksi induk betina, yaitu deposisi intravaginal dengan kedalaman sekitar 3 cm dan deposisi intrauterin dengan kedalaman spuit sekitar 7 cm. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan membersihkan kotoran di sekitar kloaka pada unggas, lalu melakukan penekanan di bawah kloaka untuk memperjelas saluran reproduksi pada bagian kiri dan saluran pencernaan pada bagian kanan. Setelah dilakukan pengambilan sperma yang sudah diencerkan sebanyak 0,1 ml sampai 0,2 ml dan masukkan sperma dengan spuit, indikator keberhasilan IB unggas ada dengan melihat telur yang dihasilkan betina dengan mendeteksi fertil atau infertilnya telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tazkia Khadijatul Majdiah ingin menjelaskan mengenai faktor yang menentukan keberhasilan inseminasi buatan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan diantaranya yaitu kondisi ternak betina, keterampilan inseminator dalam mendeposisikan semen, deteksi birahi, waktu pelaksanaan inseminasi buatan, dan kualitas semen terutama motilitas semen pasca tawing. Pemberian pakan yang kurang baik dapat mempengaruhi kondisi ternak betina, di mana pemberian pakan yang memiliki kualitas rendah pada ternak betina pasca melahirkan sampai pelaksanaan IB dapat mengakibatkan jumlah kematian embrio meningkat sehingga proses fertilisasi menjadi rendah. Kemudian kesalahan arah pendeposisian semen akibat ternak sering bergerak juga dapat berpengaruh terhadap proses inseminasi buatan yang dilakukan. Pemilihan waktu yang kurang
kurang tepat akibat kesalahan informasi yang diterima, dan kesalahan pengamatan tanda birahi akibat ternak mengalami silent hit atau adanya kelainan hormonal pada ternak sehingga menunjukkan tanda birahi padahal sudah mengalami bunting, merupakan kondisi yang juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan proses inseminasi buatan. Selain itu, kualitas semen yang kurang baik, di mana hanya terdapat sedikit jumlah sperma yang motil, sehingga mengakibatkan daya fertilitas rendah, akibat hanya sedikit spermatozoa yang mampu bergerak mencapai tuba Fallopi. Selanjutnya adalah deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan adalah salah satu cara untuk mengetahui status kebuntingan seekor ternak. Deteksi kebuntingan bertujuan untuk mengetahui keberhasilan perkawinan dalam upaya untuk memberikan perlakuan yang sesuai untuk menjaga kebuntingan ternak. Deteksi kebuntingan dapat dilakukan dalam beberapa, yaitu metode hormonal atau DHGSDEC, kemudian metode palpasi diantaranya palpasi abdominal, palpasi puting, dan palpasi rektal, kemudian non-return to estrus atau NR, dan ultrasonografi atau USG. Yang pertama adalah DHGSDEC. Pendeteksian kebuntingan dengan metode DHGSDEC adalah salah satu metode pendeteksian dini untuk ternak dengan menggunakan urin sebagai bahan uji. Metode DHGSDEC menggunakan zat estradiol 17-alfa sebagai pendeteksi. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan untuk melakukan deteksi kebuntingan menggunakan metode DHGSDEC adalah urin ternak bunting, larutan pendahuluan, larutan penegas, dan tabung reaksi. Larutan pendahuluan berfungsi untuk memutus ikatan ion fenol dalam estradiol 17-alfa, dan larutan penegas akan mengikat ion tersebut hingga terbentuk endapan berwarna kekuningan. Langkah yang harus dilakukan dalam pendeteksian kebuntingan dengan metode DHGSDEC adalah menuangkan urin yang telah ditampung ke dalam tabung reaksi, kemudian teteskan larutan pendahuluan sebanyak 2 tetes ke dalamnya. Maka akan terbentuk suspensi dalam tabung reaksi tersebut. Selanjutnya tambahkan 5 tetes larutan penegas sehingga akan terbentuk endapan berwarna kuning kecoklatan. Endapan tersebut akan perlahan turun ke dasar dan menandakan bahwa ternak tersebut telah bunting. DHGSDEC biasanya dapat digunakan pada usia 2 minggu kebuntingan ternak. Metode DHGSDEC memiliki beberapa kelebihan, di antaranya ekonomis karena harga yang ditawarkan rendah, mudah digunakan sehingga tidak membutuhkan tenaga ahli, tidak berbahaya bagi ternak dan akurat. Kemudian kekurangan dari metode DHGSDEC ini adalah larutan DHGSDEC belum diresmikan oleh badan pemerintahan. DHGSDEC memiliki keakuratan hingga mencapai 87,58%. Konsistensi 87,27% dan sensitivitas 2 minggu sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi kebuntingan secara dini dan akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofrania Ayu Arazak. Palpasi puting. Palpasi puting merupakan metode deteksi kebuntingan ternak yang dilakukan dengan perabaan pada bagian ambing. Tanda kebuntingan pada metode ini ialah terdapat cairan lengket transparan yang keluar dari papila ambing. Tingkat keakuratannya adalah 70% dengan usia kebuntingan 4 bulan ke atas. Palpasi rektal. Palpasi rektal merupakan metode deteksi kebuntingan ternak yang dilakukan dengan perabaan pada uterus melalui dinding rektum untuk merasakan pembesaran yang terjadi pada uterus selama kebuntingan atau adanya membran fetus maupun fetus. Tanda kebuntingannya adalah apabila terdapat sesuatu seperti uterus yang buncit dengan bola oval kecil serta cairan mengambang di dalamnya. Tingkat keakuratan adalah 95% dengan usia kebuntingan 60 hari ke atas. Kelemahan metode ini ialah hanya bisa dilakukan pada usia kebuntingan minimal 2 bulan, sulit dilakukan karena butuh sensitivitas pelaksana, serta menyebabkan abortus jika pelaksanaan kurang tepat.
Palpasi rektal diawali dengan memasukkan ternak ke dalam fat crush, lalu memasukkan salah satu tangan ke dalam rektum dan cari bagian cervix. Lalu masukkan lebih dalam dan rasakan keberadaan embrio pada uterus. Rasakan sesuatu seperti uterus yang buncit dengan bola oval kecil serta cairan mengambang di dalamnya sebagai tanda bahwa ternak tersebut sedang bunting. Palpasi abdominal. Palpasi abdominal merupakan metode deteksi kebuntingan ternak yang dilakukan dengan perabaan pada bagian abdomen kanan ternak untuk merasakan pembesaran abdomen ternak, karena pada abdomen kanan adalah rahim sedangkan abdomen kiri adalah rumen. Tanda kebuntingannya adalah ada pergerakan fetus yang dipantulkan dari dinding luar perut. Tingkat keakuratan 70% dengan usia kebuntingan minimal 6 bulan ke atas. Metode USG atau ultrasonograf. Metode ini merupakan metode deteksi kebuntingan ternak menggunakan alat pemeriksaan dengan gelombang suara ultra yang kemudian diterjemahkan menjadi gambar. Tingkat keakuratannya adalah 96% dengan usia kebuntingan 26 hingga 27 hari ke atas. Kelemahan metode ini ialah penggunaan dalam usia kebuntingan dini menyebabkan abortus. Peralatan mahal, pelaksana harus memiliki keahlian dan pengalaman, serta sulit digunakan pada ternak yang memiliki sifat temperamen tinggi. Metode non-return rate atau NRR. Metode ini ialah metode deteksi kebuntingan yang didasarkan pada jumlah persentase betina tidak mengalami birahi dalam waktu 20 hingga 60 hari atau 60 hingga 90 hari pasca perkawinan. Tanda kebuntingannya adalah ternak tidak mengalami fase birahi kembali pasca perkawinan. Tingkat keakuratannya adalah 74%. Rumus NRR ialah jumlah ternak yang dikawinkan dikurangi jumlah ternak yang bunting dibagi jumlah ternak yang dikawinkan dikali 100%. Nilai RRR tinggi berarti ternak yang bunting adalah tinggi, sedangkan jika nilai RR rendah berarti ternak yang bunting adalah sedikit.